Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita masuk ke modul yang kedua ya. Di modul ini kita akan membahas bagaimana cara membranding bisnis digital agency ini. Karena saya lihat teman-teman yang sudah join di e-course saya sebelumnya atau beberapa iklan yang muncul di feed saya di Facebook atau Instagram, yang muncul, iklan teman-teman yang muncul, saya rasa dari brandingnya, dari brandnya, position brandnya itu ada yang kurang ya. Nah, tapi untuk ngomongin brand nanti ada sesi khusus. Nah, sekarang saya ngomongin dulu sebelum masuk ke bagaimana cara membuat brandnya. Nah, kita akan ngomong tentang pondasi bisnis digital agency dulu ya. Nah, di modul ini kita akan bahas ya bagaimana cara membuat brand kita itu kuat, dalam arti bagaimana klien atau calon klien itu mudah sekali ketika ngomongin brand apa, membicarakan brand kita, oh ini jasa apa sih ya. Terus yang kedua bagaimana cara membuat brand digitalnya. Terus nanti akan saya bahas bagaimana brand tadi itu mudah dikenal. Dan yang keempat yaitu kita akan bahas scope of work. Jadi batasan-batasan apa yang kita lakukan dan yang tidak kita lakukan, dan bagaimana caranya agar klien tadi itu tidak menuntut banyak ya atas jasa yang kita tawarkan di awal. Karena kalau kita nggak membuat SOW-nya ini, nantinya klien akan minta seenaknya ya, di luar dari kontrak kerja. Oke, kita masuk yang pertama ya. Nah, sini kita akan bahas pondasi bisnis digital agency. Kalau kita ngomongin pondasi ya, berarti kita ngomongin bagaimana caranya bisnis kita dulu, agensi kita itu benar-benar kuat ya. Selain di modul sebelumnya kan kita kan ada apa saja yang perlu dipersiapkan, itu memang harus diperkuat dulu. Setelah tadi itu kuat ya, baru kita mulai untuk mempromosikan. Nah, kita harus ya punya yaitu good promotion, entah itu mau organik, entah itu mau paid traffic, entah itu mau menggunakan Facebook, Google ataupun Instagram. Kita harus good promotion dulu. Promosinya itu jangan asal-asalan, jadi teman-teman perlu membuat perencanaan yang baik. Nah, kalau seandainya nih teman-teman nggak bisa atau belum ada budget untuk eh, ngiklan, ya udah berarti organiknya harus 2 kali ya, harus 2 kali lebih bekerja kerasnya ya daripada menggunakan paid traffic. Terus setelah tadi good promotion, yang kedua adalah teman-teman nanti harus service excellent. Jadi bagaimana caranya, entah itu mulai dari pertama kali calon klien datang ya sampai projectnya tadi itu selesai. Nah, kita harus benar-benar punya standar yaitu service excellent. Bagaimana caranya klien yang masuk tadi itu sudah puas ya, sudah dalam arti penjelasan jasa kita itu sudah benar-benar dipahami, hingga akhirnya mereka percaya menggunakan jasa kita, dan nantinya hingga mereka melakukan perpanjang atau order jasa yang lain ya. Jadi intinya teman-teman harus punya standar dulu di service excellent. Yang ketiga yaitu support after sales. Nah, ketika teman-teman sudah mengerjakan projectnya, sudah selesai ya, jadi after salesnya tadi itu jangan sampai berhenti gitu loh. Entah itu reportnya dikasih ya, kita tanyakan bagaimana cara kinerja kita, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, support after sales ini yang benar-benar teman-teman juga harus jaga ya, jangan hanya hadir ketika mereka akan masuk menggunakan jasa kita doang. Yang keempat ya yaitu good quality dari segi result. Jasa kita kan ada banyak nih, social media management, Facebook ad, website, landing page, marketplace, logo dan lain sebagainya. Sebisa mungkin kita harus menghasilkan atau resultnya adalah good quality, sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Meskipun ya kita nggak tahu perspektif klien itu apakah sudah sesuai jasa kita, tapi minimal standar kita sudah jelas. Mulai dari membaca brief hingga sampai realisasi ya, resultnya itu sudah benar-benar pas. Terus yang ke 6 yaitu adalah good communication ya. Dari itu kita mulai ketika mereka datang ya, mereka datang untuk menanyakan jasa kita, sampai project ini berjalan, sampai project ini selesai.
adalah good communication. Kita memang kerap kali mendapatkan komplain, ya. Ada banyak karakter klien uh, yang sudah kita handle, dan itu ada yang memang benar-benar cuek, ya oke. Ada yang benar-benar mereka itu kritis, ada yang benar-benar frontal, itu ada semua. Tapi bagaimana caranya kita tetap bisa menghadapi dengan komunikasi yang bagus, sehingga apa nantinya akan terjalin sebuah good relationship. Bagaimana caranya, ya, saya yakin banyak di luar sana para pebisnis yang tidak hanya punya satu bisnis doang, ya, bisa 2, 3 atau 4, dan atau memang banyak sekali, ya. Dan ini sudah terbukti bahwa ketika dia sudah menggunakan jasa kita untuk bisnisnya yang A, ya, bulan depan bisa jadi bisnisnya yang B yang dia masukkan untuk kita handle, entah itu landing page-nya, Instagram-nya, entah itu Facebook-nya, atau bagaimanapun. Intinya, nah, dari 6 pondasi ini, jadi teman-teman bisa memahami ya bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah pondasi di bisnis digital agency yang benar-benar kuat. Nah, poin pentingnya adalah, ya, jadi teman-teman, ya, sangat perlu punya mindset dan daya juang yang tinggi untuk tetap berpromosi dan menawarkan jasanya, ya, baik organik ataupun paid traffic. Jadi selalu evaluasi atas semua kinerja yang telah dilakukan dari pondasi-pondasi tadi ini yang sudah kita jalankan, ya. Bagaimana cara promosi kita, karena cukup banyak juga, ya, teman-teman setelah melakukan iklan nih, waduh, ternyata nggak jalan nih, atau boncos nih, atau bagaimana ya resultnya nggak sesuai dan lain sebagainya. Ya pasti teman-teman banyak yang aduh sudah kehabisan budget dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya itu yang banyak missnya bagi teman-teman. Ya, ketika paid traffic udah nggak, menurut teman-teman nggak works nih, ya itu mungkin perspektif aja. Tapi kita flashback lagi, bagaimana landing page kita, bagaimana materi iklan kita, bagaimana copywriting kita, bagaimana targeting kita. Nah, ketika teman-teman sudah stuck di situ, ya udah, berarti teman-teman harus explore lagi gitu loh, ya. Jadi business agency ini sebenarnya biaya marketing itu lebih murah daripada produk fisik. Memang resultnya kalau mau scaling gila-gilaan produk fisik itu bisa, ya. Kalau agensi ini kan mau scaling gede-gedean juga bisa, cuma timnya juga harus siap. Nah, makanya teman-teman perlu perhatikan ini, selalu evaluasi atas semua yang sudah dikerjakan, entah itu projectnya, promosinya, reportnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang teman-teman perlu perhatikan, ya, untuk bisa membuat sebuah perusahaan bisnis digital agency yang memang kita usahakan seprofesional mungkin, ya, agar bisa di mata klien itu sesuai dengan apa yang mereka bayar, dengan apa jasa yang kita tawarkan, mereka itu puas dengan segala sesuatu yang kita berikan. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk pondasi bisnis digital agency ini, ya. Mudah-mudahan teman-teman makin terbuka pikirannya untuk bisa mengevaluasi. Jika kemarin sudah melakukan banyak hal, oke, kita lanjutkan, kita lakukan yang terbaik, ya, agar bisa mendapatkan klien-klien baru lagi. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.